Halo guys, kita lanjut. Dalam magma merah, ada beberapa piton api spiritual dengan cepat berenang saat mereka membawa banyak pusaran magma. Suara mendesis terus terdengar, yang membuat orang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Melihat adegan ini, bahkan seseorang dengan keadaan pikiran Mu Chen tidak bisa menahan ekspresinya menjadi kaku. Meskipun, dilihat dari ukuran spiritual Fire Python di sini, mayoritas dari mereka seharusnya berusia kurang dari 1 abad. Tapi itu adalah segelintir orang yang tidak bisa diremehkan. Meskipun mungkin terlihat mudah bagi Mu Chen untuk berburu ular api spiritual berusia 100 tahun itu sebelumnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatan dari tubuh abadi matahari besar tanpa menahan diri. Tapi saat ini, akan sulit jika dia harus menghadapi sejumlah ular api spiritual ini, bahkan jika dia memiliki tubuh abadi matahari yang besar. Bukankah ini agak terlalu sulit? Tiba-tiba, Mu Chen tersenyum agak kaku. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, dia tidak sombong. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menangani begitu banyak piton api spiritual dengan mudah hanya dengan kekuatannya sendiri. Monster-monster ini tidak terbuat dari tanah liat. Menurut penguasa, kamu hanya punya waktu 3 bulan lagi. Jika Anda ingin menantang 99 Blaze Dragon Array 3 bulan dari sekarang, maka Anda perlu berlatih dengan metode ini. Bingking menyilangkan tangannya di dada. Kain lembut menguraikan busur menggairahkan dan senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya saat dia menatap Mu Chen. Tentu saja, ini hanya saran saya dan pilihan ada di tangan Anda. Sudut bibir Mu Chen sedikit berkedut, karena sudah dikatakan sampai saat ini, bagaimana dia bisa menolak? Bingking melihat ekspresi tak berdaya di wajah Mu Chen dan dia tersenyum. Baiklah, kamu akan tinggal di sini untuk berlatih. Itu ada apa-apa, Anda bisa mencari saya. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Saat cahaya berkedip, hanya butuh beberapa napas sebelum dia menghilang dari pandangannya. Meninggalkan Mu Chen di sini, sendirian, saat dia tanpa berkata-kata menatap lautan magma yang menyala-nyala. Mu Chen tersenyum pahit untuk waktu yang lama, sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Menggerutu dan mengeluh ke langit bukanlah karakternya. Sejak dia datang, maka dia pasti akan bertahan, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Mu Chen dalam-dalam menghirup seteguk udara yang menyala-nyala. Saat udara masuk ke paru-parunya, dia merasakan luka bakar di dalam tubuhnya. Rasa sakit itu juga secara bertahap membuat pupil hitamnya menjadi tajam. Mu Chen menatap magma merah. Setelah pengamatan singkat, dia tahu bahwa meskipun ada sejumlah besar ular api spiritual di magma, distribusinya tidak diatur. Ada tempat-tempat dengan piton api spiritual yang padat, dengan tempat-tempat lain yang jumlahnya sedikit. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia bisa menangani 2 atau 3 piton api spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun. Tetapi jika jumlahnya meningkat, dia harus melarikan diri untuk hidupnya juga. Jadi, sebelum dia benar-benar terbiasa dengan tempat ini, dia harus melanjutkan dari dangkal ke dalam. Memikirkannya di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengetuk kakinya. Sebelum sosoknya secara misterius muncul di sudut lautan magma. Dia melayang di udara beberapa puluh kaki di atas lautan magma. Lalu dengan hati-hati melangkah ke udara di atas lautan magma. Tepat ketika Mu Chen memasuki kisaran lautan magma, ada hampir selusin piton api spiritual yang berenang di magma yang merasakan pendekatannya. Seketika, magma terkoyak dan ular piton berubah menjadi garis-garis cahaya merah saat mereka dengan cepat menerkam ke arah Mu Chen, mengacungkan taring ganas mereka dengan magma menyala yang mengalir di dalamnya. Itu sangat mematikan. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen saat tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat dengan 9 tanda petir muncul di dadanya. Dia mengacungkan tinjunya ke depan saat ledakan menggelegar terdengar, selusin badai petir menyapu, berbenturan dengan selusin ular api spiritual. Tidak hanya piton api spiritual itu tidak ada bandingannya dengan yang diburu Mu Chen sebelumnya, jadi mereka pasti baru berusia beberapa dekade. Jadi serangan mereka tidak memiliki banyak ancaman di mata Mu Chen. Ketika petir menyapu, selusin piton api spiritual berubah menjadi magma saat mereka meledak. Mu Chen melambaikan tangannya saat selusin sumsum api spiritual terbang dan dengan cepat disimpan olehnya. Ekspresinya berubah serius karena fluktuasi dari sebelumnya telah tersapu. Saat ini, ada banyak aliran magma yang tiba-tiba tersapu dari permukaan lautan magma. Di bawah aliran deras itu sebenarnya ada ular api spiritual yang ganas. Selain itu,
Ada beberapa yang ukurannya sangat besar. Jelas, mereka sudah mencapai usia 100 tahun. Gelombang magma besar menyapu saat teriakan mendesis yang menusuk menyebar. Banyak tatapan yang berisi magma yang menyala-nyala menembus ruang saat mereka menerkam ke arah Mu Chen ke segala arah. Menghadapi skala serangan ini, Mu Chen tidak berani ragu. Dia berkehendak di dalam hatinya dan memadatkan grid solar unding body, cahaya keemasan beredar, memungkinkan sinar magma menyerang sosok besarnya. Meskipun serangan dari piton api spiritual ini sangat kejam, pertahanan dari tubuh abadi matahari besar Mu Chen itu sendiri tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menerima peningkatan dari grid low gold pond. Jadi, serangan itu hanya bisa meninggalkan bekas terbakar di permukaan tubuhnya. Di bawah kendali Mu Chen, grid solar unding body telah melepaskan pembantaian. Di bawah bantingan telapak tangan emas besar, itu langsung menembus magma dan meraih dua ular api spiritual yang ganas, menghancurkan mereka. Di bawah pergerakan grid solar unding body, piton api spiritual khas yang berusia puluhan tahun langsung dibunuh olehnya. Hanya mereka dengan sosok yang lebih besar yang berusia lebih dari 100 tahun, yang kekuatannya sebanding dengan penguasa kelas 3, yang bisa menahan serangan Mu Chen. Meskipun ular api spiritual tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki keunggulan dalam kuantitas. Dengan demikian, mereka tanpa henti menerkam tubuh matahari besar yang tidak mati ke segala arah. Mu Chen juga merasakan kelelahan yang cepat dari energi spiritualnya. Bahkan cahaya keemasan yang menyilaukan di grid solar unding body pun meredup. Telapak tangan besar dari grid solar unding body menembus magma dan meraih piton api spiritual berusia 100 tahun sebelum menarik dan mencabik-cabiknya. Sumsum api spiritual merah terbang keluar dan dipanen oleh Mu Chen, yang disembunyikan di dalam tubuh abadi matahari besar. Hanya dalam 2 jam, dia telah membunuh 5 ular api spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun, adapun mereka yang berusia di bawah 1 abad, ada puluhan. Jelas, harga dari pencapaian ini adalah cahaya keemasan yang menyilaukan dari grid solar unding body yang menjadi sangat redup karena kehabisan energi spiritual. Pertempuran tanpa akhir seperti itu bahkan lebih melelahkan bagi energi spiritual daripada pertempurannya dengan Qin Bei. Karena pada saat ini, Mu Chen tidak berani bersantai sedikit pun, karena dia harus mengedarkan energi spiritual di tubuhnya tanpa menahan diri. Jika tidak, jika dia membiarkan ular api spiritual yang mengincar itu mengambil celah, dia pasti akan dikalahkan. Pada saat seperti ini, piton api spiritual yang lebih lemah itu tidak lagi berani terlalu dekat. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang meluncurkan serangan ke Mu Chen semuanya adalah ular api spiritual yang telah melampaui umur 1 abad. Kadang-kadang, Mu Chen bahkan harus menghadapi serangan mengerikan dari 8 ular api spiritual yang telah melebihi umur 1 abad. Pertempuran seperti itu dengan beban tinggi dengan cepat menghabiskan energi spiritualnya. Secara bertahap, Mu Chen mulai memiliki masalah bertahan. Dalam grid solar unding body, wajah Mu Chen agak pucat. Kelelahan semacam ini hanya membutuhkan setengah jam lagi sebelum tanda-tanda kelelahan energi spiritual akan muncul di laut berdaulatnya. Dalam keadaan biasa, seseorang harus segera meninggalkan pertempuran saat tingkat kelelahan seperti itu muncul, berjuang lagi setelah menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan energi spiritualnya. Namun, murid Mu Chen, yang semakin panas saat ini, jelas tidak memiliki niat untuk mundur, karena dia merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya lebih aktif dari biasanya. Pertempuran konstan dan kelelahan energi spiritual adalah tampilan energi spiritual yang paling aktif. Semakin dia merasa bahwa dia mendekati batasnya, semakin dia tidak bisa mundur. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan banyak gumpalan cahaya merah muncul di hadapannya. Ini adalah sumsum api spiritual yang dia dapatkan sebelumnya. Dia melihat gumpalan cahaya merah ini dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Menyempurnakan sumsum api spiritual akan membawa rasa sakit terbakar yang hebat ke tubuh. Biasanya, ketika seseorang ingin memperbaikinya, mereka akan mencari tempat yang tenang untuk memperbaikinya. Adapun orang-orang seperti Mu Chen, yang berani memperbaikinya selama pertempuran, jumlahnya sedikit. Ketika sumsum api spiritual memasuki tubuhnya, wajah dan tubuh Mu Chen langsung berubah menjadi merah, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Energi spiritual yang mirip dengan magma mendidih dengan keras beredar di tubuhnya saat rasa sakit yang hebat karena meridiannya terbakar menyebabkan wajah Mu Chen berubah.
Namun, dia mengatupkan giginya dari rasa sakit dengan jejak darah segar merembes keluar dari celah di antara giginya. Namun, dia sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Dia mengedarkan seni pagoda besar saat dia menyempurnakan energi spiritual di tubuhnya. Setelah itu, dia mengendalikan grid solar unding body untuk menghindari serangan ganas. Darah mengalir keluar dari mulut Mu Chen tapi panas di matanya tumbuh lebih padat. Setelah itu, sudut bibirnya berangsur-angsur naik menjadi lengkungan. Sombong dan keras kepala, itu karena dia merasakan aliran energi spiritual yang lebih besar terjadi di dalam tubuhnya. Sama seperti Mu Chen tenggelam ke dalam pertarungan tak berujung dan pahit, ada layar cahaya dengan banyak tatapan berkedip-kedip di platform batu, menyaksikan grid solar unding body yang redup diikat dalam pertempuran yang melelahkan. Bing King, Tai San dan sisa dari 4 komandan tentara Great Havenlau, serta banyak prajurit, telah mengangkat kepala mereka saat mereka melihat Mu Chen, yang telah tenggelam dalam pertempuran sengit, dan dengan ringan melengkungkan bibir mereka. Sungguh orang yang sembrono, dilihat dari penampilannya, aku mungkin harus menyelamatkannya nanti. Benar-benar orang yang tidak tahu batasnya dan tidak mundur bahkan pada saat ini. Bing King berkata dengan ketidakpuasan. Awalnya, Mu Chen masih memiliki jumlah energi spiritual yang cukup untuk keluar dari pengepungan, tetapi dia tidak mundur, apapun yang terjadi. Sekarang dia dikelilingi oleh semakin banyak piton api spiritual, hanya ada satu hasil untuk Mu Chen, jika ini terus berlanjut. Energi spiritualnya akan benar-benar habis dan dia akan dicabik-cabik oleh ular api spiritual itu. 3 komandan lainnya juga mengangguk. Dari kelihatannya, Mu Chen sepertinya bukan orang yang sembrono. Jadi mengapa dia melakukan hal seperti ini? Bing King melirik lagi ke layar cahaya energi spiritual, sebelum menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan pada akhirnya. Tapi tepat ketika kakinya hendak bergerak, sebuah kegemparan rendah tiba-tiba menyebar di platform batu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya juga. Segera, pupil matanya yang sedingin es tiba-tiba menyempit. Di bawah pengepungan berat dari ular api spiritual, badan surgawi yang berdaulat yang sangat redup tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan sekali lagi. Gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan meledak seperti gunung berapi dari tubuh besar. Banyak prajurit dari tentara Great Havenlau yang berada di platform batu melihat layar cahaya energi spiritual dengan takjub. Tubuh surgawi yang berdaulat yang redup karena kelelahan sekali lagi meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini. Lebih jauh lagi, semua orang dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari badan surgawi yang berdaulat lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritualnya pulih, setelah tertegun sejenak, seseorang berseru. Dia menyempurnakan sumsum api spiritual di tengah pertempuran. Noda keheranan muncul di wajah Komandan Tai San saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mendengar kata-katanya, bahkan Komandan Bing King merasakan hawa dingin di hatinya. Prajurit Great Havenlau Army di sekitarnya tanpa sadar melebarkan mulut mereka. Mereka sangat akrab dengan sumsum api spiritual, jadi mereka tahu rasa sakit yang membakar yang harus ditanggung seseorang. Jadi, umumnya, mereka akan mencari lokasi yang tenang dan aman untuk memperbaikinya. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal yang berani seperti memperbaikinya selama pertempuran. Lagi pula, tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat mempertahankan keadaan pikiran mereka untuk bertarung selama rasa sakit yang membakar. Bukankah dia terlalu berani? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika mereka melihat sosok yang mempesona di layar cahaya energi spiritual dengan noda kekaguman di mata mereka. Tidak peduli apa, keberanian yang terakhir patut dikagumi dan poin pentingnya adalah dia bahkan berhasil. Ekspresi tegang Bing King yang awalnya diam-diam mereda. Pemuda, Mu Chen, memang memiliki beberapa poin luar biasa baginya untuk menerima perhatian yang begitu berat oleh penguasa. Awalnya, dia ragu apakah Mu Chen bisa melewati arai 99 naga api dalam waktu 3 bulan. Tetapi dengan metode pelatihan yang sembrono seperti itu, hasilnya mungkin berbeda. Sama seperti semua orang di platform batu tercengang oleh fakta bahwa energi spiritual Mu Chen tiba-tiba pulih, hati mereka dipenuhi dengan kejutan, karena mereka bisa merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Tingkat energi spiritual yang kuat bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, setelah mengalami pertempuran sebelumnya, yang menghabiskan energi spiritualnya,
energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Meskipun masih ada jarak yang layak baginya untuk mencapai penguasa kelas 3, tingkat peningkatannya adalah sesuatu yang harus dia kembangkan untuk beberapa waktu. Tapi, saat ini, hanya butuh beberapa jam untuk perbaikan seperti itu. Semakin berbahaya, semakin dia bisa mengeluarkan potensinya, itu adalah pepatah yang benar. Meskipun Great Law Blaze Pond dipenuhi dengan bahaya, itu sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Ketajaman berkumpul di pupil hitam Mu Chen saat semangat heroik naik di hatinya. Dia telah melalui bagian yang adil dari pertempuran hidup dan mati di jalannya, jadi Great Law Blaze Pond kecil ini tidak memenuhi syarat untuk menghentikan kemajuannya. Mu Chen tertawa saat dia berkehendak di dalam hatinya, mengendalikan Great Solar Unding Body untuk membuka telapak emasnya dan kekuatan penghancur yang menakutkan menembak ke arah spiritual Fire Python, menyebabkan yang terakhir mengeluarkan suara mendesis yang tajam. The Great Solar Unding Body langsung melangkah ke magma dan cahaya keemasan menyapu seperti kekuatan iblis saat menyapu ke arah spiritual Fire Python. Dalam sekejap, magma berceceran saat spiritual Fire Python dibalik, terbang keluar. Setiap tinju emas akan menghancurkan satu piton api spiritual setiap saat. Namun, piton api spiritual itu tidak memiliki kecerdasan, jadi mereka tidak takut. Sebaliknya, pembantaian Mu Chen telah membangkitkan keinginan mereka untuk menyerang. Raungan mendesis terdengar saat piton api spiritual menerkam tanpa henti, tanpa rasa takut akan kematian. Tinju sosok emas menari-nari di magma saat cahaya keemasan mengamuk bersama dengan energi spiritual. Adapun magma, piton api spiritual ganas tanpa henti menerkam. Itu karena pembantaian di petak magma inilah yang menyebabkan goncangan tidak ada habisnya. Pertempuran panik di sini bahkan membuat para prajurit dari tentara Great Heaven Law, yang merupakan veteran dalam pertempuran, menjadi tercengang. Meskipun Mu Chen bisa menggunakan sumsum api spiritual untuk memulihkan energi spiritualnya, dia tidak bisa bertarung tanpa henti. Energi spiritual dapat dipulihkan, tetapi pikiran tidak dapat dipulihkan dengan bantuan eksternal. Oleh karena itu, pertempuran panik ini berlangsung selama 1 hari penuh, sebelum Great Solar Unding Body yang dikelilingi oleh spiritual Fire Python, tiba-tiba meledak. Dalam beberapa kedipan, itu telah keluar dari pengepungan. Cahaya keemasan berkedip lagi saat sesosok bersembunyi ke dalam gua. Mu Chen duduk begitu dia memasuki gua. Wajahnya pucat dan kelelahan terlihat di alisnya. Pertarungan tingkat tinggi ini praktis telah menguras pikirannya. Jika bukan karena keinginannya untuk bertahan, dia mungkin sudah pingsan sejak lama. Tetapi bahkan setelah dia meninggalkan pertempuran, dia tidak bisa beristirahat, karena itu adalah waktu terbaik untuk berlatih. Mu Chen melambaikan tangannya dan sumsum api spiritual merah melayang di depannya. Sebelum dia dengan lembut memegangnya, sebuah botol giok muncul di tangannya dan aliran transparan kecil mengalir keluar, melingkari Mu Chen. Itu dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat murni. Sumsum api spiritual dan cairan penguasa spiritual disiapkan. Mu Chen duduk dengan kaki bersilang dan dengan cepat membentuk segel, sebelum dengan lelah menutup matanya perlahan, memasuki kondisi kultivasi. Mulutnya sedikit terbuka saat sumsum api spiritual dan setetes sovereign celestial liquid terbang ke mulutnya. Energi spiritual yang melelahkan, sekali lagi, terbangun di tubuhnya dan, di samping itu, lebih kuat dan halus. Metode pelatihan Mu Chen diulang untuk bulan berikutnya. Magma merah mengangkat gelombang setiap hari sebagai sosok emas kolosal yang seperti robot yang tidak tahu arti kelelahan, tanpa henti bertarung dengan ular api spiritual. Dan setiap saat, dia akan bertahan sampai pikirannya mencapai batasnya, sebelum mundur dari jangkauan magma dan masuk ke meditasi yang dalam. Metode pelatihan Mu Chen dapat dianggap sebagai kegilaan, karena bahkan tentara Great Heaven Law, yang telah memperlakukan pelatihan seperti mengambil makanan mereka, tidak bisa berkata-kata pada metode pelatihannya yang sembrono. Meskipun pemuda ini mungkin tampak lembut di permukaan, mereka tidak pernah berpikir bahwa keras kepala dan ketekunan jauh di dalam tulangnya akan sangat mengejutkan. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, setelah menempatkan diri mereka pada posisinya, bahwa mereka mungkin tidak dapat mencapai apa yang dia lakukan. Bahkan Taisan, Bing King dan sisa komandan tentara Great Heaven Law dalam hati tercengang dengan kinerja Mu Chen selama sebulan terakhir. Mereka menghela nafas dalam hati,
Benar-benar ada alasan mengapa penguasa akan memberikan perhatian yang begitu besar kepada pemuda itu. Jadi, meskipun usahanya begitu besar, panennya selama sebulan terakhir tidak sedikit. Hanya dalam waktu singkat dalam sebulan, energi spiritual di tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Meskipun dia belum membuat terobosan, itu adalah lipatan yang lebih kuat dari sebulan sebelumnya. Selanjutnya, Mu Chen bertahan lebih lama di setiap pertarungan setiap saat. Pada awalnya, dia hanya bisa bertahan setengah hari setelah mengerahkan semua yang dia miliki. Dan sebulan kemudian, dia bisa bertahan selama hampir 2 hari penuh. Selanjutnya, dia secara bertahap terbiasa dengan suhu tinggi di Gridlow Blaze Pond. Sebaliknya, menghirup suasana panas di sini, dia merasakan panas yang nyaman. Selama bulan ini, banyak piton api spiritual yang berusia lebih dari 1 abad diburu oleh Mu Chen, sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang melebihi 1 abad umur yang jatuh di tangan Mu Chen telah mencapai jumlah 3 digit yang menakutkan. Pada akhirnya, jumlah piton api spiritual yang berkumpul di sini tampaknya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Mu Chen, karena jumlah yang menyedihkan tidak lagi sebanding dengan sebulan sebelumnya. Meskipun ular api spiritual tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka dapat merasakan sejumlah besar darah dari jenisnya yang mengalir di wilayah tersebut, jadi mereka tahu bahwa itu bukan tempat yang ramah. Oleh karena itu, jumlah piton api spiritual dengan cepat berkurang jumlahnya. Setelah sebulan, Mu Chen menyadari bahwa tidak ada lagi piton api spiritual yang bisa diburu olehnya. Mu Chen duduk di atas batu yang menonjol di gunung dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia tidak dapat menemukan mangsa apapun yang membuatnya cemberut tanpa daya. Energi spiritual di laut berdaulat tampaknya mencapai penuh. Mu Chen menunduk dan menatap tangannya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang deras di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum, tetapi mengerutkan kening tak lama setelah itu, karena dia bisa merasakan bahwa pertumbuhan energi spiritual di tubuhnya terhenti. Tidak peduli bagaimana dia melatih energi spiritualnya dengan menyempurnakan sumsum api spiritual, itu tidak dapat memberikan peningkatan lagi dalam energi spiritualnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Alasannya adalah karena energi spiritualnya telah menyentuh kemacetan. Cara serupa tidak bisa membiarkan dia mencapai hasil yang sama seperti sebelumnya. Sebuah cahaya tajam berkedip di mata Mu Chen saat ia menatap lautan magma dan menjilat bibirnya. Saat ini, sumsum api spiritual yang berusia 1 abad tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pelatihannya. Jika dia ingin menerobos kemacetan, dia akan membutuhkan sumsum api spiritual yang lebih kuat. Seperti yang telah mencapai usia 300 tahun atau bahkan 500 tahun, tapi sumsum api spiritual tingkat seperti itu hanya dapat ditemukan di kedalaman Gridlow Blaze Pond. Namun, suhu magma di kedalaman Gridlow Blaze Pond sangat mengerikan. Bahkan komandan yang kuat seperti Tai San dan Bing King tidak akan berani begitu saja masuk terlalu dalam. Tapi, sangat disayangkan bahwa ini tidak bisa menghalangi Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke langit. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di sana. Bing King dan yang lainnya kemungkinan besar memperhatikan area ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus permukaan lautan magma. Magma memercik saat Bing King dan komandan yang tersisa menyaksikan Mu Chen melompat ke Gridlow Blaze Pond dan bertukar pandang. Ketika Mu Chen masuk ke dalam magma, suhu tinggi dengan panik meledak. Saat ini, dia telah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Selanjutnya, dia juga menggunakan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia masih merasakan rasa sakit yang membakar di kulitnya. Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya saat dia merobek magma dan dengan cepat terbang menuju kedalaman magma. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan, bagaimana Anda menangkap anak harimau tanpa pergi ke gua harimau? Untuk menerobos ke penguasa kelas 3, dia harus mencobanya, bahkan jika itu berbahaya. Batch of Spiritual Fire Python terlihat berenang di magma. Mu Chen tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia dengan hati-hati menghindari mereka dan menuju ke kedalaman. Hanya dalam beberapa lusin napas, Mu Chen sudah turun ribuan mil ke Gridlow Blaze Pond. Magma di sini berwarna ungu samar, disebabkan oleh suhu yang mengerikan. Bahkan Mu Chen mulai merasa sulit untuk menahan suhu tinggi, bahkan dengan fisik dewa petirnya.
Mu Chen dengan ringan menghirup seteguk udara saat hatinya bergetar ringan. Dia melihat untaian api ungu gelap muncul di permukaan tubuhnya, berubah menjadi selaput api yang menyelimutinya. Suhu yang menakutkan melemah pada saat ini. Api ungu gelap adalah api abadi. Meskipun suhu di Great Law Blaze Pond tinggi, itu tidak bisa menembus perlindungan yang dibentuk oleh Undying Flames. Karena fakta bahwa Mu Chen harus berlatih sebelumnya, dia tidak mengaktifkannya. Tapi, saat ini, karena dia harus berburu piton api spiritual yang lebih kuat, itu sangat tepat. Dengan perisai Undying Flames, kecepatan Mu Chen langsung meningkat. Hanya dalam beberapa menit, dia telah turun 2000 kaki. Energi spiritual yang terkandung dalam magma juga sangat ganas. Beberapa magma bahkan terkondensasi menjadi kubus api yang mengambang di magma. Selanjutnya, fakta yang paling aneh adalah magma yang kental dikelilingi oleh kekosongan mutlak. Bahkan tidak ada sedikit pun magma yang bisa masuk ke dalam jangkauan. Sosok Mu Chen jatuh ke batu magma besar dan langsung merasakan bahwa tekanan di sekitarnya langsung hilang. Rasanya seperti batuan magma dapat sepenuhnya meniadakan tekanan dan suhu tinggi di kedalaman Great Law Blaze Pond. Benar-benar tempat yang aneh. Mu Chen menginjak kakinya, tetapi batu magma tidak membuat gerakan apapun, yang membuatnya tanpa sadar menghela nafas. Dunia 1000 besar benar-benar dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Mengapa saya tidak bisa melihat satupun spiritual fire python? Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Dia menyadari bahwa tidak ada satupun piton api spiritual di sekitarnya, yang benar-benar berbeda dengan seberapa padatnya itu di atas. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya dengan ragu, batu magma kental yang tidak jauh darinya meledak. Ekor piton besar langsung merobek magma, menabrak Mu Chen. Serangan tiba-tiba menyebabkan ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia menginjak kakinya dan terbang keluar. Ekornya tiba-tiba hancur, menghancurkan batu magma menjadi beberapa bagian. Sosok Mu Chen juga tersapu oleh gelombang kejut dan dengan sedih mundur beberapa lusin langkah ke belakang, sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Dia dengan sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya dan melihat piton api spiritual besar melingkar di magma. Sosok ular piton itu jauh lebih besar daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Teman baik, ini setidaknya berusia 400 tahun. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Ukuran ular sanca itu seluruhnya 2 hingga 3 kali lebih besar daripada yang berusia 100 tahun. Menurut perkiraannya, yang ini setidaknya berusia 400 tahun. Tingkat kekuatan spiritual api piton seperti itu mungkin tidak lebih lemah dari Qin Bei. Ini adalah orang yang benar-benar besar dan tangguh untuk dihadapi. Piton api spiritual dengan ganas menatap Mu Chen. Tidak ada keraguan saat membuka mulutnya dan seberkas magma merah melesat ke arah Mu Chen. Kekuatan yang terkandung dalam pancaran magma bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ular api spiritual lainnya yang pernah dihadapi Mu Chen, jadi dia tidak berani gegabah. Cahaya keemasan meledak dari belakangnya dan grid solar Undying Body dengan cepat dipanggil olehnya. Telapak tangan emas dan sinar magma berbenturan satu sama lain saat badai angin yang mengerikan menyapu, menyebabkan beberapa batu magma mengambang pecah. Sosok Mu Chen muncul di kepala grid solar Undying Body dan tatapannya tajam, melihat spiritual fire python yang mengamuk. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan laut berdaulat muncul di belakangnya, bersama dengan auman dan peluit naga dan gajah. Dua naga dan gajah terbang pada saat yang sama, mengembun menjadi lingkaran cahaya naga gajah. Diarahkan oleh jari Mu Chen, lingkaran cahaya menembus kehampaan. Mu Chen segera menggunakan kartu terkuatnya sejak awal, seni 9 naga dan gajah. Dia jelas mengerti betapa kuatnya spiritual fire python, jadi dia tidak ingin mencoba penyelidikan yang tidak perlu. Piton api spiritual menghadap ke langit saat mendesis, sisik di tubuhnya berdiri ketika merasakan bahaya yang fatal juga. Lingkaran cahaya merah besar tanpa henti meledak dari tubuh piton api spiritual. Dari kelihatannya, itu tampak seperti lapisan perlindungan yang melindungi piton api spiritual. Hanya ini saja yang menunjukkan bahwa kekuatan piton api spiritual ini jauh melebihi yang pernah dihadapi Mu Chen sebelumnya. Lagi pula, Mu Chen belum pernah melihat lawannya sebelumnya melakukan pertahanan yang begitu kuat. Tapi Mu Chen juga percaya diri dengan seni 9 naga dan gajah. Saat itu, Qin Bei kalah melawan ini, jadi dia tidak berpikir bahwa piton api spiritual yang tidak memiliki kecerdasan apapun bisa bertahan.
Lingkaran cahaya naga gajah muncul di atas piton api spiritual, berputar dengan cepat, memberinya ketajaman untuk merobek apapun, dikombinasikan oleh kekuatan naga dan gajah, itu praktis tak terbendung. Lingkaran naga gajah melintas dengan gemerisik, hanya dalam sekejap, lapisan pertahanan di sekitar piton api spiritual telah terkoyak, yang diikuti oleh teriakan memekik tajam. Mengarahkan pandangannya ke atas, dia melihat piton api spiritual yang ganas diiris menjadi dua. Hasilnya membuatnya tersenyum puas. Di bawah gerakan pembunuhan seni 9 naga dan gajah, Anda akan terbunuh, tidak peduli apa itu. Namun, sebelum Mu Chen bisa santai, dia melihat piton api spiritual yang diiris menjadi dua membuka mulutnya yang ganas dan seberkas cahaya yang sangat ganas melesat ke arahnya, menyelimutinya. The Great Solar Unding Body memiliki lengan menyilangkan kepalanya, menahan sinar cahaya merah dengan tubuhnya yang besar. Namun, ada retakan yang muncul di lengannya. Sudut bibir Mu Chen berkedut, karena dia tidak berpikir bahwa vitalitas spiritual Fire Python akan begitu kuat. Itu sudah diiris menjadi dua namun, itu masih bisa membuat perjuangan sedemikian rupa. Kamu benar-benar milikku, Python api spiritual. Mu Chen mencibir. Dia menolak untuk percaya bahwa piton api spiritual yang terbelah menjadi dua ini dapat membalikkan situasi. Tepat ketika Mu Chen bersiap untuk menjadi kejam, piton api spiritual tidak punya niat untuk menerkam, tetapi berbalik dan melarikan diri sebagai gantinya, yang membuat Mu Chen tertegun. Dia jelas tidak berpikir bahwa piton api spiritual yang telah mencapai usia 400 tahun ini tidak hanya memiliki kekuatan yang begitu kuat, ia bahkan tahu bagaimana cara melarikan diri. Itu benar-benar berbeda dari piton api spiritual yang pernah ditemui Mu Chen sebelumnya. Mu Chen berkehendak di dalam hatinya dan Great Solar Unding Body mengejarnya, butuh banyak upaya baginya untuk menghadapi piton api spiritual yang begitu berharga, jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya lolos. Namun, tepat ketika sosoknya bergerak, rambutnya tiba-tiba berdiri saat rasa bahaya yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Perasaan inilah yang membuat Mu Chen mengendalikan Great Solar Unding Body untuk berhenti di jalurnya. Di kedalaman magma, ada sosok merah yang terbang dengan kecepatan yang tak terlukiskan, langsung melingkari piton api spiritual dan mengebor ke kepala ular sanca. Spiritual Fire Python dengan keras berjuang saat sosoknya mengering dalam beberapa saat, seolah-olah sedang disedot kering. Mu Chen tercengang saat dia melihat adegannya. Tak lama setelah itu, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya yang kaku dan melihat kalajengking ular merah besar berenang di kedalaman magma. Itu memiliki kepala kalajengking dan ekor ular sanca, ada juga sengatan kalajengking yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin di ekornya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dari tubuhnya. Fluktuasinya jauh lebih kuat daripada piton api spiritual berusia 400 tahun dari sebelumnya. Mu Chen menelan seteguk air liur saat dia merasakan hawa dingin di telapak tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ular kalajengking yang begitu kuat dan misterius akan tersembunyi di kedalaman magma. Tidak heran mengapa tidak ada piton api spiritual di wilayah ini. Tatapan tanpa emosi dari ular kalajengking merah berbalik dan berhenti pada sosok Mu Chen. Itu tidak memiliki kecerdasan apapun juga, hanya pembantaian dan kekerasan murni. Mu Chen menghirup seteguk udara saat Great Solar Unding Body di bawahnya dengan cepat menghilang dan sosoknya meledak untuk mundur. Ular kalajengking merah memiliki kekuatan yang bukan sesuatu yang bisa dia hadapi saat ini. Mu Chen tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri sekarang, hasilnya mungkin sama dengan piton api spiritual. Meskipun dia merasakan sakit hati untuk piton api spiritual berusia 400 tahun, hidupnya lebih penting dibandingkan. Mu Chen melarikan diri untuk hidupnya. Dia berniat untuk melarikan diri ke atas. Tetapi batu magma yang mengambang menjadi penghalang terbesarnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan berlari lurus. Saat ia berlari untuk hidupnya, sudut mata Mu Chen menyapu ke arah belakangnya. Pandangan sekilas ini langsung membuatnya basah oleh keringat dingin. Dia melihat kalajengking ular misterius melesat melintasi magma, dengan cepat mengejarnya. Jelas, itu tidak berniat melepaskannya, sial. Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia awalnya berburu ular api spiritual, pada akhirnya, dia akan berubah menjadi mangsa. Mu Chen mendorong kecepatannya ke batas dan mulai melarikan diri dengan panik. Di belakangnya,
kalajengking ular merah yang memiliki kekuatan mengerikan mengikutinya dari dekat. Niat membunuh menyebar di kedalaman magma saat peran antara pemburu dan yang diburu dengan cepat bertukar. Di kedalaman lautan magma, magma terkoyak dengan keras dari kecepatan yang cepat saat suara besar terdengar. Dalam suara besar itu, sosok yang diselimuti api ungu tua dengan cepat melesat. Tidak jauh dari sosok cahaya yang melarikan diri, magma terkoyak oleh ular kalajengking yang ganas, mengejar dengan kecepatan yang menakjubkan. Meskipun ular kalajengking itu berukuran besar, kecepatannya seperti hantu yang menimbulkan rasa dingin di hati orang lain. Yang satu melarikan diri sementara yang lain mengejar, secara alami adalah Mu Chen dan ular kalajengking yang misterius. Pada saat ini, Mu Chen memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka akan begitu sial. Dia baru saja menyelam ke kedalaman Great Law Blaze Pond dan telah menyusup ke wilayah ular kalajengking ini. Saat ini, belum lagi tentang berburu ular api spiritual lainnya, akan sangat bagus jika dia tidak dibunuh oleh ular kalajengking ini. Melarikan diri dulu, Mu Chen mengatupkan giginya dan semakin meningkatkan kecepatannya. Dia bisa merasakan tekanan besar yang datang dari belakangnya, yang membuatnya mengerti fakta bahwa dia tidak bisa menghadapi ular kalajengking misterius ini dengan kekuatannya saat ini. Melihat Mu Chen mempercepat kecepatannya dalam pelariannya, ular kalajengking misterius itu tidak terburu-buru sama sekali, tetapi mengeluarkan desisan yang agak santai. Dilihat dari kelihatannya, tampaknya telah memperlakukan Mu Chen sebagai makanan yang sudah ada di piringnya. Seorang pria dan ular kalajengking dengan cepat melesat di kedalaman Great Law Blaze Pond. Sepanjang jalan, mereka telah menemukan sejumlah ular api spiritual yang layak. Namun, setelah merasakan tekanan yang datang dari kalajengking ular misterius di belakang Mu Chen, mereka langsung melarikan diri, adegan yang membuat hati Mu Chen lebih dingin karena itu berarti bahwa kalajengking ular ini tidak biasa. Itu berarti dia telah memprovokasi tuan di sini. Mu Chen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Sebelum dia bisa meratapi kemalangannya, ada deru angin kencang yang bergema dari belakangnya, yang membuat bulu-bulunya berdiri. Dia melirik sudut matanya dan melihat cahaya merah menyala ke arahnya, ekor tajam kalajengking yang akan membuat orang lain yang memandangnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa berkedip-kedip dengan kilau dingin. Mu Chen menggenggam tangannya dan pilar iblis Meru besar terbang dalam sekejap. Tak lama setelah itu, tangannya menari-nari dan bentrok dengan ekor kalajengking. Suara logam meledak saat gelombang energi yang mengerikan menyapu, menyebabkan darah mengalir dari jaring di telapak tangan Mu Chen, bersama dengan noda darah yang tergantung di sudut bibirnya. Tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan sombong. Kekuatan orang ini sebanding dengan penguasa kelas 6, setidaknya, Mu Chen terkejut jauh di dalam hatinya. Serangan biasa ini telah menyebabkan dia cedera seperti itu. Bahkan di antara raja-raja di domain Great Heaven Law, kekuatan ular kalajengking misterius ini bisa dianggap hebat. Dalam kontak instan itu, Mu Chen benar-benar tahu betapa kuatnya ular kalajengking misterius itu. Dia tidak berani melakukan kontak lagi dan meminjam kekuatan dari tabrakan untuk menembak sekali lagi. Kalajengking ular masih mengikuti dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Tidak peduli bagaimana Mu Chen mendorong kecepatannya, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Mu Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang, karena dia merasakan bahwa kalajengking ular memperlakukannya seperti mangsa yang dia mainkan, ingin membuatnya lelah sepenuhnya sebelum menangkapnya. Tatapan Mu Chen terus berubah saat cahaya ganas berkumpul. Meskipun ular kalajengking ini tangguh, ia tidak memiliki kecerdasan. Jika Mu Chen habis-habisan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Kecuali bahwa dia akan mendapat bayaran dengan harga tertentu juga. Tetapi jika sampai pada langkah itu, dia juga tidak peduli tentang itu. Mu Chen mengatupkan giginya dan telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Tepat ketika dia hendak meledakkan energi spiritualnya, magma terkoyak di depannya saat sosok cahaya dengan cepat terbang ke arahnya. Sosok yang datang membuat Mu Chen tertegun sebentar, tetapi ketika dia memfokuskan pandangannya, dia benar-benar terpana. Karena sosok ringan itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Dia memiliki rambut merah dan sosok yang banyak dan menggairahkan. Bahkan jika situasinya saat ini tidak optimis, aliran darahnya masih meningkat dari menatapnya.
Terlebih lagi, dia memiliki wajah yang mempesona, dengan tahi lalat yang menggantung di sudut bibirnya, yang membuat gadis ini semakin memikat dan mempesona. Kemunculan tiba-tiba dari keindahan ini di kedalaman Gridlow Blaze Pond ini telah membuat Mu Chen tertegun sebentar, bahkan kecepatannya juga melambat. Ketika Mu Chen memusatkan perhatiannya pada kecantikan berambut merah, yang terakhir juga memperhatikannya dan noda keheranan muncul di wajahnya yang menyihir. Pada saat yang sama ketika dia tercengang, dia juga melihat ular kalajengking misterius yang mengejar di belakang Mu Chen. "Cepat, lari!" Mu Chen dengan cepat berteriak padanya. Tepat saat dia berteriak, dia berhenti juga dan matanya membeku sambil melihat ke belakang si cantik berambut merah, karena di sana, magma terkoyak saat ular sanca berkepala 3 raksasa memancarkan aura ganas yang deras saat dikejar. Itu adalah piton api spiritual berkepala 3. Selanjutnya, fluktuasi energi spiritual yang memancar dari piton api spiritual berkepala 3 sama sekali tidak kalah dengan kalajengking ular di belakang Mu Chen. Saat melihat ini, Mu Chen langsung mengerti bahwa kecantikan berambut merah itu sama dengannya, sedang dikejar. Kita celaka. Mu Chen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dia telah mengalami segala macam masalah yang tidak menguntungkan hari ini. Jika itu hanya kalajengking ular, dia mungkin masih bisa melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang, ada piton api spiritual berkepala 3 yang tidak kalah dengan kalajengking ular, yang membuatnya tak berdaya. Si cantik berambut merah tidak pesimis seperti Mu Chen. Tatapannya yang menyihir melirik kalajengking ular di belakang Mu Chen. Dia merenung sebentar, sebelum tiba-tiba keluar dan muncul di hadapan Mu Chen. Angin sepoi-sepoi berhembus, sebelum Mu Chen bisa mabuk olehnya, kecantikan itu sudah mengulurkan tangannya dan memegang pinggang Mu Chen. Dengan gemerisik, mereka menghilang. Kedua sosok itu muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Si cantik berambut merah melambaikan tangannya, mengumpulkan magma dan memadatkannya menjadi bola magma yang menyelimuti mereka berdua, meninggalkan celah terbuka bagi mereka untuk mengamati situasi di luar. Di lingkungan yang sempit dan merah, Mu Chen tidak berani menggerakkan tubuhnya karena wanita dalam pelukannya seperti ular yang terjebak dalam pelukannya. Kelembutan dan kelembutan itu membuat tubuhnya kaku. Karena menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari saat meledak, dia tahu bahwa wanita berambut merah ini bukanlah orang yang sederhana. Tapi wanita berambut merah itu jelas tidak tega memperhatikan Mu Chen, karena matanya yang memikat menatap tajam ke atas. Ketika mereka berdua menghilang, ular kalajengking dan piton spiritual berkepala 3 telah kehilangan target mereka. Mereka berdua berhenti dan saling menatap dengan tatapan penuh keganasan. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen juga menatap adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang mengejarmu disebut kalajengking naga api, seorang tuan di kolam kobaran api Greatlaw ini, yang secara khusus melahap piton api spiritual. Dan piton api spiritual berkepala 3 juga merupakan tuan di antara piton api spiritual. Jadi mereka adalah musuh alami. Saat mereka bertemu satu sama lain, itu tidak akan berakhir tanpa salah satu dari mereka mati. Wanita berambut merah terus berbicara tanpa menoleh ke belakang, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus sehingga kita benar-benar berhasil memikat mereka bersama. Kami akan menunggu sampai mereka berdua terluka parah, sebelum panen. Haha, saya telah ngiler karena sumsum api spiritual mereka untuk waktu yang lama, dan sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan. Petik 2. Mu Chen berkeringat dingin setelah mendengar kata-katanya. Kakak perempuan ini benar-benar berani untuk benar-benar memiliki pemikiran untuk membiarkan keduanya bertarung sementara mereka mendapat manfaat darinya. Kita tidak akan ketahuan, kan? Mu Chen dengan cemas bertanya. Jika kedua monster itu memperhatikan mereka, maka mereka akan hancur. Saat ini, mereka telah menghadapi musuh alami mereka, jadi mereka tidak akan memperhatikan kita, kata wanita berambut merah itu. Mendengar kata-katanya, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Setelah itu, dia merasakan bahwa wanita dalam pelukannya tampaknya telah mendekat. Segera, dia mengecilkan tubuhnya dan berkata, haruskah aku pergi dulu? Jika kamu pergi dari sini, kamu akan diperhatikan oleh mereka dan membuat dirimu sendiri dalam masalah. Wanita berambut merah mengerutkan alisnya, sebelum menoleh dan melirik Mu Chen, dan berkata dengan alis terangkat, kamu dari Great Havenlaw Army. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya?
Penguasa meninggalkan saya di sini untuk berlatih. Mu Chen menjawab dengan jujur. Dilihat dari penampilannya, wanita berambut merah ini sepertinya seseorang dari tentara Great Heaven Law. Anda, Mu Chen bertanya dengan hati-hati. Namaku Huo Meier. Wanita berambut merah berhenti, sebelum mengungkapkan senyum memikat ke arah Mu Chen. Selanjutnya, saya juga komandan besar tentara Great Heaven Law. Mendengar kata-katanya, Mu Chen ketakutan sampai-sampai tangannya gemetar dan sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa Panglima Besar Tentara Great Heaven Law menjadi wanita yang begitu memikat. Adik laki-laki agak jujur, membiarkanmu memiliki keuntungan sekarang. Tetapi jika masalah ini diketahui orang ketiga, maka jangan salahkan kakak ini karena membungkam mulutmu. Huo Meier terkekeh sambil mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Mu Chen. Ketika dia mengatakan bagian terakhir, itu bahkan membuat Mu Chen takut sampai dia basah oleh keringat dingin. Huo Meier ini mungkin tampak bersemangat dan merupakan orang yang mudah didekati, tetapi level berbahaya yang dia berikan padanya lebih kuat daripada Komandan Bingking. Menyelesaikan kata-katanya, Huo Meier tidak lagi memperhatikan Mu Chen dan melihat kedua sosok raksasa di luar, sebelum sosoknya mendekati Mu Chen lagi. Mu Chen dengan menyakitkan menarik bibirnya, pada akhirnya, dia tidak bisa diganggu lagi. Lengannya mati rasa dan jatuh ke pinggang ramping wanita di pelukannya. Sensasi lembut membuatnya tidak tahan memikirkan untuk melepaskannya. Mu Chen tidak menggerakkan tangannya. Menempatkannya di pinggangnya, dia mengendurkan tubuhnya dan melihat keluar. Tubuh Huo Meier juga bergetar tanpa terasa saat Mu Chen meletakkan tangannya di pinggangnya. Sudut matanya memberi Mu Chen tatapan tajam. Tapi pupil hitam yang terakhir jelas, baru kemudian dia secara bertahap rileks dan tubuh lembutnya menempel lebih dekat ke Mu Chen. Di lingkungan sempit, bahaya diam-diam memudar dengan jejak keindahan yang beraroma. Terima kasih telah menonton.